Kita tentu tahu sosok Profesor Koni Bakri, seorang pakar di bidang hubungan internasional. Beberapa pandangan-pandangannya sangat menarik. Ia mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana relasi antar bangsa dan bagaimana politik tanah air kita di tengah-tengah hubungan dengan kawasan-kawasan yang lain. Seorang Koni Bakri adalah salah satu rujukan penting dan referensi penting terkait dengan bagaimana kita memahami geopolitik global dan kawasan Asia dan Asia Tenggara, termasuk bagaimana politik di Indonesia itu harus dipahami sebagai sebuah kajian yang sangat komprehensif dan sangat mendalam. Namun teman-teman, ada sebuah catatan yang diberikan oleh seorang Profesor Koni Bakri ketika ia menilai tipe-tipe pemimpin dunia, termasuk Mulyono, yang saya kira maksudnya adalah Jokowi. Menurut pendapatnya, ada dua tipe pemimpin yang harus dihindari. Yang pertama adalah Zelensky, dan tipe pemimpin yang kedua adalah Mulyono. Kita tidak punya waktu untuk membahas figur dan tipe kepemimpinan Zelensky karena ia presiden Ukraina dan rasanya terlalu jauh hubungan kita secara langsung untuk membahas tentang Zelensky. Izinkan saya untuk membalik pandangan seorang Koni Bakri sekaligus membantah pandangan Koni Bakri bahwa tipe pemimpin yang harus dihindari menurutnya adalah Mulyono. Saya justru ingin berpendapat bahwa tipe pemimpin dan kepemimpinan yang harus kita miliki, pemimpin-pemimpin nasional dan lokal di Indonesia harus memiliki tipe kepemimpinan seperti Mulyono. Dalam hal ini, Mulyono adalah Jokowi. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun secara sadar untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, banyak orang yang masih harus kita sebut dalam kategori para guru kecurigaan atau the masters of suspicion. Deretan para guru kecurigaan yang kerjanya nyinyir dan hanya memandang realitas dari satu perspektif lalu ingin memaksakan perspektifnya itu dipakai oleh orang lain dan dibagikan dalam ruang-ruang publik virtual. Tentu saja sah-sah saja. Semua orang punya kesempatan yang sama agar pikiran-pikirannya bisa dikenal oleh banyak orang. Dalam konteks ini teman-teman, diskusi di seputar kepemimpinan atau tipe pemimpin dan kepemimpinan itu juga menarik ketika seorang guru besar yang bernama Koni Bakri mencoba menyumbangkan pandangan-pandangannya. Saya tadi sudah mengatakan bahwa Koni Bakri adalah seorang pakar yang otoritatif dan ia layak menjadi salah satu referensi ketika kita bicara tentang geopolitik global, hubungan antar bangsa, dan konflik-konflik di kawasan, termasuk bagaimana ia punya otoritas tersendiri dan menjadi referensi yang penting terkait dengan membaca politik dan arah politik dan demokrasi di tanah air kita. Tetapi teman-teman, saya punya kritik yang tajam ketika seorang Koni Bakri kehilangan kepakarannya dan hanya membaca sosok yang bernama Mulyono, dan saya punya intuisi politik, maksudnya adalah Jokowi, ketika ia mengatakan bahwa tipe pemimpin dan kepemimpinan seperti Jokowi atau Mulyono itu haruslah dihindari. Justru saya ingin mengajukan sebuah wacana tandingan dengan mengatakan bahwa tipe kepemimpinan yang harus dimiliki oleh banyak orang yang bercita-cita menjadi pemimpin rakyat
itu adalah tipe pemimpin dan kepemimpinan seperti Mulyono atau Jokowi. Paling tidak teman-teman, kita harus keluar dari pandangan ideologis yang selalu digunakan oleh banyak orang yang menggunakan wacana berpikir yang nyinyir, yang hanya menggunakan satu perspektif tunggal untuk membaca sosok yang bernama Jokowi. Sehingga kemudian lahir gagasan-gagasan yang hanya muncul sebagai gambaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Saya dalam beberapa postingan berusaha membuktikan bahwa ketika kita hanya membaca seorang pemimpin seperti Jokowi dari satu perspektif yang tunggal, itu tidak akan menolong kita untuk mengedukasi banyak orang, di mana banyak orang selain memberi kritik-kritik tajam terhadap Jokowi, tetapi banyak orang juga menaruh simpati pada orang yang bernama Jokowi. Bahkan Jokowi menjadi salah satu rujukan dan barometer bagi arah politik di tanah air kita. Banyak tokoh publik, bahkan banyak institusi partai-partai politik yang silih berganti datang untuk mengunjungi Jokowi, sekadar berbagi pengalaman, bahkan meminta pandangan-pandangan politik. Itu semua adalah bagian dari narasi-narasi hari ini yang harus kita katakan itu bukan sesuatu yang tidak penting ketika kita bicara tentang Jokowi. Justru itu harus menjadi referensi bahwa Jokowi tetap diperhitungkan dan pengaruhnya tetap signifikan dalam rangka dinamika politik di tanah air dan demokrasi kita sekarang ini. Karena itu teman-teman, ketika seorang Koni Bakri mencoba mewacanakan bahwa kita tidak boleh punya tipe pemimpin dan kepemimpinan seperti Jokowi atau Mulyono, rasanya pandangan itu sangat berat sebelah. Bahkan pandangan itu harus kita katakan hanya lahir dari satu perspektif yang tidak utuh dalam membaca Jokowi. Memang kita bisa mengkritik Jokowi, antara lain sepak terjangnya dalam berpolitik yang seringkali membuat kita tahu bahwa seorang pemimpin itu bisa menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi. Tetapi tanpa pernah menempatkan konteks kritik kita secara sangat tepat, maka kita hanya akan menjadi orang yang nyinyir terhadap Jokowi. Karena itu teman-teman, kita harus melihat Jokowi itu sebagai tokoh yang datang dari apa yang kita sering katakan ia adalah tipikal kepemimpinan yang populer tetapi juga sekaligus populis. Jokowi adalah tipe pemimpin yang populis tetapi sekaligus juga populer. Ia tidak datang dari elit tertentu. Ia bukan orang yang dalam perspektif filsafat sejarah adalah sebuah cara memandang histori Jokowi. Ia bukan orang yang menciptakan sejarah dari perspektif kaum elit, tetapi justru Jokowi adalah story, yaitu cerita-cerita pemimpin yang datang dari nol, pemimpin-pemimpin yang datang dari rakyat kebanyakan, dan justru karena itulah kekuatan Jokowi. Jadi banyak orang kemudian yang menjadikan Jokowi sebagai referensi untuk belajar tentang kepemimpinan yang dari nol kemudian menjadi seorang yang punya pengaruh dalam kancah politik di tanah air kita. Saya pernah mengatakan Jokowi adalah tipe pemimpin yang dari zero tapi kemudian menjadi hero. Kita bisa berbeda pandangan, tetapi mengatakan bahwa ada tipe pemimpin kepemimpinan yang harus menolak tipe kepemimpinan seperti Mulyono itu tidak pernah tepat dalam rangka mendudukkan secara baik dan seimbang bagaimana kita melihat Jokowi. Banyak orang yang menginspirasikan Jokowi. Apakah itu bukan data empiris kalau kita bicara tentang Jokowi? Justru kekuatan Jokowi adalah ketika banyak orang menjadikan Jokowi sebagai referensi tentang pemimpin kepemimpinan yang populis, yang dekat dengan rakyat, karena memang ia berangkat dari nol, dari rakyat kebanyakan, dan bagaimana pencitraan Jokowi sebagai sesuatu yang positif dan konstruktif itu selalu identik dengan rakyat kebanyakan. Karena itu teman-teman, kita menolak pandangan
Koni Bakri yang tidak utuh dalam melihat Jokowi. Banyak orang loh yang menginspirasikan Jokowi sebagai pemimpin yang populis, yang populer, yang dekat dengan rakyat, yang berasal dari rakyat. Karena itu dia mendapat tempat, karena itu ia populer di hati banyak orang, rakyat kebanyakan yang tetap bersimpati dan mencintai Jokowi.